Resmi Justin Hubner berlabuh ke Liga Jepang. Nama klub yang akan diperkuat oleh Justin Hubner namanya Cerezo Osaka. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Selain pembahasan Justin Hubner, kita juga akan membahas statement yang disampaikan oleh pemain timnas Vietnam yang quote-unquote meledek timnas Indonesia. Secara garis besar, pemain Vietnam bilang, yang akan kami hadapi di babak kualifikasi Piala Dunia putaran kedua yang akan berlangsung beberapa waktu yang akan datang, itu timnas Indonesia atau timnas Belanda. Oke, kita bahas dulu soal kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka. Saat berita ini diumumkan langsung oleh website resmi Cerezo Osaka, klub Liga Utama Jepang, teman-teman. Dengan garis besarnya, Cerezo bilang mengumumkan bahwa bek Justin Hubner bergabung dengan Cerezo Osaka dengan status pinjaman selama 1 musim dari Wolverhampton Wanderers FC. Kontrak akan ditandatangani secara resmi setelah bisa diperoleh. Sang pemain terpilih mewakili Indonesia di babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia tahun 2026. Periode pemanggilannya adalah dari 17 hingga 27 Maret dan dia akan bergabung dengan tim setelah menyelesaikan tugasnya di tim nasional. Setelah diumumkan bahwasanya Justin Hubner memperkuat Cerezo Osaka, Justin Hubner pun melontarkan statementnya. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Cerezo Osaka. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan seluruh fans dan supporter dan menunjukkan kepada mereka bagaimana saya bermain. Mari jadikan ini musim yang hebat. Aku rasa itu formalitas statement apa yang disampaikan oleh Justin Hubner hampir serupa dengan statement-statement pada umumnya seorang pemain yang baru bergabung ke sebuah tim. Nah, saat ini diumumkan di media sosial, pro kontra muncul, teman-teman. Ada tentunya yang mendukung keputusan Justin Hubner, yang poinnya ini merupakan kesempatan bagi Justin Hubner untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak lagi, sehingga dalam momen ini kan kontraknya pinjaman bisa dipertimbangkan oleh Wolverhampton ke depannya jika prospek yang ditunjukkan oleh Justin Hubner bersama Cerezo Osaka ini mumpuni. Tentu bagi seorang pemain, apalagi pemain muda, teman-teman, sangat penting menit bermain. Menit bermain yang banyak akan memberikan pengalaman yang oke bagi pemain muda tersebut. Di sisi lain, yang kontra menyayangkan sikap yang diambil oleh Justin Hubner. Kenapa harus ke Liga Jepang? Yang notabene Liga Jepang ini liga di kawasan Asia. Tapi nggak bisa kita pungkiri, teman-teman, Liga Jepang salah satu liga yang oke. Dan Liga Jepang pun menghasilkan pemain-pemain yang mumpuni nih sekarang ini di Liga Elit Eropa. Nggak usah aku sebutkan satu persatu pemain-pemain siapa saja dari Jepang bermain di Liga Elit Eropa. Namun secara bargaining point, Liga Jepang mempunyai value bagi klub-klub yang ada di Liga Elit Eropa untuk merekrut pemain-pemain yang ada di Liga Jepang. Oke. Aku menghormati keputusan yang sudah diambil. Inilah dia yang harus kita dukung dan semoga karir Justin Hubner baik di Liga Jepang, teman-teman. Ya, normal, sangat disayangkan memang dari Liga Inggris ke Liga Jepang, tapi kalau kita bicara menit bermain, ada kesempatan yang didapat oleh Justin Hubner dengan Liga Jepang yang aku sebutkan tadi sebelumnya. Ya, mengapa tidak? Apalagi ini kan statusnya pinjaman, teman-teman, selama 1 musim. Kita nggak tahu ke depannya karir Justin Hubner ini bagaimana. Syukur-syukur bisa memberikan hasil dan impact permainan yang positif bersama Cerezo Osaka. Bukan hanya akan mengharumkan nama Justin Hubner, akan dilirik oleh klub-klub lain yang ada di Liga Eropa, teman-teman, tetapi ini membawa nama timnas Indonesia juga. Bisa saja ketika Justin Hubner sukses ini bersama timnas Indonesia, Justin Hubner bisa membawa kanal-kanalnya membantu pemain-pemain timnas Indonesia kita untuk bisa bermain di Liga Jepang. Sama seperti halnya ketika Coach Shin Tae-yong membantu quote-unquote pemain timnas Indonesia kita untuk bermain di Liga A, B, C, D, E, dan itu sangat-sangat
penting di era sepak bola sekarang ini, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong Cerezo Osaka, aku sangat ingat banget klub ini, Cerezo Osaka, yang pernah bertarung menghadapi klub Liga Indonesia di Liga Champions Asia. Namanya yaitu Arema FC, klub yang dihadapi Cerezo Osaka. Arema FC kala itu eranya Noh Alamsah, kemudian Roman Camelo, lalu ada Muhammad Ridwan, dipimpin oleh pelatih yang bernama Miroslav Janu. Jadi secara, ya kalau kita bandingkan teman-teman ya, ketika duel bertarungnya Cerezo Osaka dengan Arema FC kala itu memang terlalu jauh banget gap antara Liga Indonesia klubnya dengan Cerezo Osaka. Ya, secara hitung-hitungannya teman-teman, Liga Indonesia artinya tertinggal. Dan bahkan sampai saat kita membahas Justin Hubner pindah ke Liga Jepang bersama Cerezo Osaka, gap antara Liga Jepang sama Liga Indonesia masih jauh banget nih. Artinya Liga Indonesia kita masih berada di posisi itu-itu aja, stuck. Nah, aku bukan katakan nggak berkembang, teman-teman. Ada beberapa lini yang sudah dikembangkan oleh Pak Erick Thohir sekarang ini aku dukung untuk bisa melakukan akselerasi. Contohnya, pembinaan wasit ini penting banget untuk kemajuan sebuah liga. Penggunaan video asisten referee, jadwal yang teratur, kompetisi yang tertata, yang tidak asal-asalan dalam tanda petik, teman-teman. Itu secara nggak langsung menjadi sebuah batu loncatan untuk bisa mengejar liga-liga yang sudah oke. Kita nggak usah bicara dulu di kawasan Asia, kita bicara di Liga kawasan Asia Tenggara yang terdekat saja, Liga Thailand, teman-teman. Ya, Cerezo Osaka dengan segala dinamika yang sudah ia alami sejak melawan Arema kita ambil, teman-teman, dan beberapa dinamika lainnya, aku rasa ini pun menjadi sebuah pilihan yang tentunya dipertimbangkan matang-matang oleh Justin Hubner. Nggak mudah, teman-teman. Ia sudah lama mengikuti iklim kompetisi yang ada di Liga elit Eropa, bukan di dataran Asia, teman-teman. Tentu butuh ia lagi melakukan adaptasi, meskipun Justin Hubner sudah bermain beberapa pertandingan bersama timnas Indonesia. Ya, ini keputusan Justin Hubner, kita dukung, teman-teman. Yang perlu digarisbawahi bahwasanya ini status kontraknya, status pinjaman selama 1 musim. Kita akan melihat bagaimana perkembangan yang akan dijalani oleh Justin Hubner di masa yang akan datang. Aku berdoa, teman-teman, Justin Hubner bisa memberikan hasil yang positif di Liga Jepang. Nah, kemudian pembahasan kedua. Ini menarik sih bagi aku, teman-teman. Di saat bek dari Vietnam menyindir timnas Indonesia, kami melawan Indonesia atau Belanda. Nah, jadi pemain Vietnam ini bernama Do Duy Man. Ia berposisi sebagai central defender ataupun pemain belakang. Secara garis besar ia katakan lewat situs resmi Federasi Sepak Bola Vietnam, melalui informasi di media, saya tahu Indonesia punya pemain naturalisasi hingga 11 pemain. Ini maksudnya mungkin 10 ya, teman-teman. Saat ini Indonesia punya banyak pemain yang tampil di luar negeri dan punya kemampuan, yang dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia nanti menghadapi Vietnam 10 pemain ya, teman-teman, kalau aku tidak salah, 10 atau 11 pemain. Ditambah lagi oleh bek Vietnam tersebut, sebenarnya sebelum itu Indonesia sudah jadi tim yang sulit untuk dilawan. Mereka bermain sengit dan agresif. Sekarang mereka kembali melakukan naturalisasi secara massal. Kadang-kadang kami saling bercanda, mengatakan kami tidak tahu apakah kami akan bermain melawan tim Belanda atau Indonesia. Nah, sebelum Saywar itu disampaikan oleh bek Vietnam, mereka sudah katakan kan, kadang-kadang kami saling bercanda. Nah, jadi ya, apa yang sedang terjadi untuk timnas Indonesia membuat memang kontender, pesaing-pesaing Indonesia, misal Vietnam, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya menyoroti apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Menyorotinya tentu jika kita melihat dari apa yang disampaikan oleh bek Vietnam, ini kan konotasinya dalam tanda petik ke negatif, teman-teman, yang akan dihadapi nanti Indonesia atau Belanda. Di sisi lain, ini sebagai moral bagi pemain-pemain timnas Indonesia kita yang dulunya saat
orang ataupun sebuah negara menghadapi timnas Indonesia dipandang sebelah mata, dipandang inferior teman-teman, dengan skuad yang sekarang ini dimiliki oleh timnas Indonesia, ada rasa jiper yang dirasakan oleh pemain-pemain lawan. Khususnya seperti apa yang disampaikan oleh bek Vietnam. Aku pun sempat membaca beberapa artikel yang ada di Vietnam. Vietnam ini sangat gemar bermain Facebook. Nah, jadi ketika aku melihat, meriset teman-teman di Facebook, itu banyak banget, bukan hanya kita bicara seorang bek Vietnam ini, namun media-media yang ada di sana menyatakan hal yang secara substansi serupa dengan apa yang disampaikan oleh bek Vietnam. Netizen-netizen dari Vietnam pun mengatakan hal demikian, yang akan dihadapi ini Indonesia atau Belanda. Ya, ini sebagai vitamin bagi pemain timnas Indonesia untuk jangan lagi merasa takut sebelum bertanding, karena lawan pun sudah merasakan was-was ini dengan skuad yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Artinya kan itu sebuah nilai plus bagi timnas Indonesia untuk melakoni laga yang akan diikuti oleh timnas Indonesia di berbagai macam multi-event kompetisi. Ya, kita lihat bagaimana hasil Indonesia menghadapi Vietnam. Meskipun demikian, Indonesia nggak boleh takabur, nggak boleh merasa udah skuad yang seperti ini, tidak mau berlatih keras, tidak mau bersungguh-sungguh di atas lapangan, tidak mau bekerja keras. Yang pada esensinya, meski siapapun lah ada di sebuah klub ataupun di sebuah negara, kalau misalnya permainannya hanya bermain secara individu, sendiri-sendiri, tidak kolektif, akan sulit juga. Permainan sepak bola itu butuh yang namanya kolektivitas untuk menghasilkan sebuah permainan yang indah. Oke, sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat. Bye.